Perkenalkan, nama saya Rena Wijayanti dengan NIM 7101422374 dari Rombel PAKTC Angkatan 2022. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian metode ini merupakan strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling mengajar dan belajar. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dari metode pembelajaran tentang metode reciprocal teaching berpasangan. Yang pertama yaitu ada meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang ketiga ada meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Yang keempat ada motivasi siswa untuk belajar. Oke, yang selanjutnya ada kelemahan. Untuk yang pertama, membutuhkan waktu dan persiapan lebih banyak daripada metode pembelajaran tradisional. Dan yang kedua, membutuhkan siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Untuk yang ketiga, bisa menjadi kacau jika siswa tidak bisa bekerja sama. Yang keempat, ada bisa membuat siswa yang lebih dominan mendominasikan berdiskusi. Langsung saja untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu ada sintak atau langkah-langkah. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau sampai 4 orang. Yang kedua ada guru memberikan kelompok. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sintak atau langkah-langkah. Yang pertama ada guru membagi siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 4 orang. Yang kedua, guru memberikan setiap kelompok teks bacaan atau lembar kerja. Yang ketiga, menjelaskan 4 strategi metode kepada. Yang ketiga ada jelaskan 4 strategi metakognitif kepada siswa. Yang keempat ada setiap kelompok untuk memilih satu strategi untuk memulai pembelajaran. Dan yang kelima, setiap siswa dalam kelompok bergiliran menggunakan strategi yang dipilih untuk membantu kelompoknya memahami teks bacaan atau lembar kerja tersebut. Yang keenam, ada kelompok mendiskusikan jawaban mereka dan menyesuaikan lembar kerja. Untuk yang ketujuh, ulangi langkah 4-6 untuk setiap strategi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada guru yang akan disuruh maju ke dalam. Untuk yang kedelapan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Untuk jenis materi yang cocok untuk metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini, yang pertama ada teks bacaan non fiksi, 2 cerita fiksi, yang ketiga ada artikel berita, puisi, dan laporan ilmiah. Oke, untuk ilustrasi yang cocok untuk pembelajaran metode reciprocal teaching berpasangan yaitu misalkan ada 2 siswa yaitu Ana dan Budi yang sedang belajar tentang sistem tata surya. Mereka menggunakan metode reciprocal teaching berpasangan atau berkelompok untuk mempelajari teks bacaan tentang planet-planet. Ana melalui dan dengan merumuskan pertanyaan tentang teks bacaan. Dia bertanya kepada Budi, apa planet terbesar di tata surya, Bud? Untuk ilustrasi yang cocok mengenai metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan, misalkan ada 2 siswa yang bernama Budi dan Ana sedang belajar tentang sistem tata surya.
Mereka menggunakan metode reciprocal teaching berpasangan untuk mempelajari teks bacaan tentang planet-planet di bumi. Anna melalui dan merumuskan pertanyaan teks bacaan. Dia bertanya kepada Budi, apa planet terbesar tata surya, Bud? Budi menjawab, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Kemudian Budi memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam teks bacaan. Dia berkata, saya pikir tentang teks selanjutnya akan membahas tentang planet semuanya, Saturn. Anna akan memulai merumuskan pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Dia bertanya kepada Budi, apa planet terbesar di tata surya? Budi menjawab, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Kemudian Budi memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam teks bacaan. Dia berkata, saya pikir teks selanjutnya akan membahas tentang planet Saturnus. Kemudian Anna mengklarifikasikan bagian teks bacaan yang akan dipahami. Dia bertanya kepada Budi. Budi menjelaskan bahwa apa itu. Anna kemudian mengklarifikasikan bagaimana teks bacaan yang tidak dia pahami. Dia bertanya kepada Budi, apa itu cincin Saturnus? Budi menjelaskan bahwa cincin Saturnus adalah terbuat dari es dan batu yang mengorbit planet Saturnus. Terakhir, Anna dan Budi meringkas poin-poin tentang teks bacaan tersebut. Mereka menulis ringkasan di lembar kerja mereka. Dengan menggunakan metode reciprocal teaching berpasangan ini, Anna dan Budi dapat belajar tentang sistem tata surya dengan lebih efektif. Mereka dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi mereka dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan metakognitif dan meningkatkan kemampuan komunikasi kerjasama mereka berdua. Untuk itu, terima kasih atas pembahasan materi tentang reciprocal teaching berpasangan. Untuk itu, pembahasan materi tentang metode reciprocal teaching berpasangan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.